Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, bertemu lagi kembali dengan saya, Ibu Ayu Puspita Indasari pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan untuk materi yang ke-6 ini mengenai topik, tujuan, tema, dan kerangka karangan serta tesis. Baik, apa saja dari topik, tesis, tujuan, kerangka pikiran, dan tema tersebut? Ikuti saja video saya selanjutnya. Nah, baik semuanya, sebelum kita mulai mengenai topik, tujuan, tesis, dan karangan, ada baiknya kita ulas dulu apa itu karya ilmiah. Ada yang tahu karya ilmiah seperti apa? Oke, betul sekali. Contoh karya ilmiah seperti skripsi, ya, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah dan artikel serta jurnal, serta laporan-laporan lainnya yang termasuk ke dalam jenis penelitian, ya. Nah, sekarang kalau begitu, apa bedanya karya ilmiah dengan non ilmiah? Ada yang tahu seperti apa? Karya ilmiah apa? Non ilmiah juga apa? Ya, karya ilmiah adalah karangan yang dilakukan berdasarkan fakta, bukti yang terjadi di lapangan atau dilakukan dengan penelitian. Sedangkan karya non ilmiah adalah karya atau karangan berdasarkan imajinasi atau hayalan atau bayangan hiasan dari pikiran manusia, seperti itu ya. Nah, contohnya adalah novel, cerpen, komik, dan karya-karya lainnya yang termasuk dalam karya sastra, seperti itu ya. Nah, jadi kalau begitu kalian sudah tahu apa itu karya ilmiah dan karya non ilmiah. Nah, karya ilmiah juga biasanya terikat oleh aturan baku ya, seperti bahasanya yang digunakan adalah bahasa baku. Sementara kalau karya yang non ilmiah dia tidak terikat oleh aturan baku, seperti itu ya. Baik. Ya, baik. Itu tadi sekilas mengenai karya ilmiah dan non ilmiah ya. Sampai sini ada yang mau tanya mengenai karya ilmiah dan non ilmiah? Sudah terbayang seperti apa nantinya ketika laporan penelitian? Baik ya. Kalau begitu kita lanjutkan saja yang berikutnya. Nah, ya. Untuk selanjutnya mengenai pengertian topik. Ya, secara etimologis kata topik itu berasal dari kata bahasa Yunani topoi yang berarti tempat, ya. Nah, topik karangan juga biasanya berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan, ya. Topik karangan adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Nah, ya, jadi topik itu bisa dikatakan sebagai pokok permasalahan atau topik pokok pembicaraan, seperti itu. Nah, ya. Kalau begitu kita terkadang sedikit bingung ya untuk melihat perbedaan ya antara topik, tema, judul. Nah, ini tiga hal ini terkadang kita tidak bisa membedakan ya. Nah, tetapi ya ciri khas topik itu sebenarnya terletak pada permasalahannya. Ya, biasanya permasalahan itu bersifat umum dan belum terurai, berbeda dengan topik tadi ya. Nah, sementara adapun judul karangan pada umumnya adalah lebih rinci ya, lebih rinci dan bisa dijabarkan dari topik tadi ya. Nah, jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas, seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, sudah dapat diketahui bahwa persamaan dan perbedaan antara topik dan judul ya. Kalau topik ya dapat menjadi judul karangan, namun ya antara keduanya terdapat perbedaan.
topik adalah payung besar ya, payung besar yang bersifat umum dan belum menggambarkan secara spesifik seperti itu ya. Jadi sudah sedikit bisa tergambar ya antara topik, judul, tema ya, perbedaannya di mana ya, seperti itu. Semoga saja bisa sudah ada gambaran ya, nanti mau kira-kira topik apa yang akan kalian angkat untuk menjadi laporan penelitian ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi topik. Biasanya fungsi topik ini adalah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya, ya. Jadi banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik. Misalnya pengalaman, keluarga, karir, dan alam sekitar ya, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita dan sebagainya. Ini hanya contoh sebagian kecil saja untuk topik ya yang akan dibicarakan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan topik ya? Nah, yang pertama, pilihlah topik yang menyangkut masalah yang tengah dihadapi masyarakat luas. Jadi cari topik yang sekarang sedang dihadapi atau menjadi permasalahan untuk masyarakat luas ya. Nah, di sini saya ambilkan contoh misalnya nih, ketika masyarakat saat ini sedang kesulitan mendapatkan bahan bakar murah ya, maka dengan kita membuat buku tentang bahan bakar alternatif ya, murah untuk rumah tangga misalnya ini ya, judulnya itu. Nah, akan menarik si pembaca ya, akan menarik si pembaca. Nah, yang kedua, bagaimana cara menentukan topik yang kedua adalah dengan cara pilihlah topik yang bersifat how to ya. Jadi ketika Anda memilih untuk menulis tentang bahan bakar alternatif ya, maka isinya juga sebagainya tidak tentang apa yang dimaksud dengan bahan bakar murah, namun juga ya bagaimana cara membuatnya untuk skala rumah tangga. Ya, itu isi dalam buku atau tulisan kita tadi, bukan cuma isi apa itu bahan bakar murah, tetapi juga bagaimana untuk mendapatkannya, terutama untuk skala rumah tangga ya. Karena ketika berbicara panjang lebar tentang bahan bakar alternatif tapi nyatanya sulit untuk diterapkan, maka penelitian atau yang sudah kita bukukan ke dalam sebuah buku itu akan kehilangan daya tariknya oleh si pembaca itu ya, karena merasa tidak terlalu menarik nih ceritanya. Tetapi kalau ada trik tipsnya ya, kemudian ada cara mendapatkan untuk bahan bakar alternatif seperti apa ya, untuk perhitungan skala rumah tangga seperti apa, nah itu saya rasa akan membantu pembaca ya untuk supaya mereka untuk melakukan apa yang kita tuliskan di dalam buku yang kita terbitkan itu ya, seperti itu. Selanjutnya tujuan ya, tujuan. Kalau tadi topik, sekarang tujuan. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan. Nah ya, jadi tujuan itu adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik ya, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Jadi tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan yang akan kita capai dalam tulisan atau proses penulisan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara merancang tujuan ya? Bagaimana cara merancang tujuan? Yang pertama adalah tujuan yang baik itu harus selaras dengan topik. Nah, jadi tujuan baik itu adalah harus selaras dengan topik. Kemudian juga tujuan harus dibatasi dengan topik ya. Kemudian juga tujuan harus menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Ya, ini ya cara merancang tujuan ya. Selanjutnya kita lihat lagi tesis ya. Kalau tadi topik sudah, tujuan sudah, sekarang akan tesis ya. Nah, tesis dalam penulisan karangan ilmiah merupakan langkah awal penulisan. Ya, tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Perlu diketahui dulu topik dan tujuan, barulah bisa kita rumuskan tesis karangan, seperti itu ya. Nah, topik adalah pokok masalah yang akan dibahas dalam karangan ilmiah.
tanpa mengetahui pokok masalah yang akan dibicarakan, penulis ya tidak dapat menentukan permasalahan apa ya. Kalau kita belum tahu topiknya, jadi kita tidak tahu nih permasalahan apa yang akan terjadi atau permasalahan apa yang akan kita teliti, yang akan kita rumuskan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih topiknya tentang apa, pokok pembicaranya tentang apa sih, baru kita bisa memecahkan masalahnya seperti itu. Atau kita bisa menuliskan masalahnya dan mencari masalahnya, kemudian menyelesaikan masalahnya, menganalisis sampai pada kesimpulan seperti itu ya. Nah, selanjutnya supaya topik itu dapat ditetapkan dengan jelas dan menarik, penulis harus menentukan dulu topik tadi ya berdasarkan penguasaan permasalahan ya. Kemudian tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai oleh penulis ya. Jadi tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai oleh penulis ya. Jadi dari apa yang sudah dibicarakan tadi dapat disimpulkan bahwa tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok masalah ya atau pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud si penulis itu agar dapat melakukan analisis, interpretasi dan sintesis tentunya ya, seperti itu. Gimana? Sudah bisa dipahami atau masih sedikit bingung? Atau memang sudah tidak bisa memikirkan sama sekali? Nah ya, saya harap kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Ini kemudian ada menyusun kerangka karangan. Jadi kerangka karangan itu adalah konsep yang berisi tentang suatu rancangan ya, yang berisi poin utama dari karangan gagasan yang disusun secara terstruktur, runtut dan logis dan sifatnya spesifik. Ya, itu kerangka karangan ya. Seperti itu. Nah, jadi ada macam-macam karangan. Ya, karangan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama karangan fiksi, yaitu karangan yang mengarah pada khayalan. Nah, ini tadi ya yang saya contohkan tadi yang non ilmiah ya. Nah, biasanya karangan fiksi ini memilih contoh yang realnya yaitu pada penulisan cerita pendek, novel ya. Terkadang berupanya juga cerita yang tak mungkin terjadi, yaitu khayalan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karangan non fiksi. Karangan non fiksi ini lebih mengarah pada hal yang benar dan terjadi di kejadian nyata seperti itu ya. Jadi penulisan karya tulisan ini merupakan salah satu contohnya karena kejadiannya benar-benar dialami atau dikerjakan, seperti kita membuat laporan penelitian seperti itu ya. Nah, langkah-langkah dalam menyusun karangan seperti apa? Yang pertama harus menentukan tema dan judul. Jadi kita harus menentukan tema dan judul. Nah, di sini ada hal-hal yang penting ya yang kita dapat kembangkan dalam kita menyusun tema. Yang pertama adalah jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu tua ya. Jadi jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu tua. Yang kedua adalah pilih tema yang kita sukai. Ini yang dapat kita kembangkan. Jadi pilihlah tema yang kita sukai atau kita minati. Jangan berdasarkan pada banyaknya orang yang meminati. Jangan seperti itu ya. Kita harus berprinsip bahwa kita yakin kita dapat mengerjakannya dengan cara kita dapat menguasainya seperti itu ya. Kemudian juga bahan-bahannya tentu harus bisa mudah diperoleh ya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu mengumpulkan bahan ya, kemudian menyeleksi bahan, kemudian membuat karangan. Nah, itu ya, itu cerita dari kerangka karangan seperti apa. Nah, bagaimana tahapan dalam menyusun kerangka karangan? Yang pertama ya mencatat gagasan, mengatur urutan gagasan, memeriksa kembali yang telah diatur dari bab ke subbab ya, kemudian membuat kerangka terperinci dan lengkap sampai kepada mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan teks wacana, akhirnya lambat sedikit ya, akhirnya menjadi bab per bab seperti itu ya. Nah, apa itu fungsi kerangka karangan? Yang pertama ya, kerangka karangan punya beberapa fungsi yang penting dalam penulisan. Di antaranya adalah tidak mengolah ide sampai 2 kali gitu ya, sehingga tidak membuang-buang waktu ya. Jadi pengerjaannya dilakukan secara
efektif dan efisien. Kemudian menciptakan klimaks yang berbeda setiap babnya pastinya ya. Kemudian mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan seperti itu. Semuanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi yang ke-6 ini mengenai topik, tema, tujuan, tesis, dan kerangka karangan ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di forum ya atau di WhatsApp-nya ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Itu saja dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.